rahmati. Alhamdulillah. Intinya kita selalu mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih merasakan betul betapa banyaknya kenikmatan Allah yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk salah satu nikmat itu adalah bentuk kehadiran kita di majelis ini, bentuk kehadiran kita di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk digolongkan dalam hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin. Salawat dari salam dan senantiasa tetap tersampaikan kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan, kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, sahabat-sahabat majelis yang kami hormati, setelah sekian lama sampai lupa berapa hari ya, berapa hari, berapa minggu, mungkin bahkan sudah pakai bulan Pak ya, bulan berapa bulan ini kita break, tidak ngaji. Semoga hari ini alhamdulillah kita bisa ngaji lagi, mudah-mudahan ke depannya ya bisa ngaji terus. Amin. Kita jenengan itu kangen ngaji, malah kangen karena tak masalah. Kangen ngaji betul. Serius sih. Kok orang kangen kayaknya cari baik. Si Aminnya datang ngaji barang. Kangen ya. Insyaallah kangen ngaji itu berarti tandanya jenengan itu semua apik. Lagi tanda di orang itu saya pengen ngaji itu tanda di orang. Amin. Insyaallah kita itu masih merindukan ngaji, masih merindukan kajian, masih merindukan ilmu. Jadi tandanya kita ini insyaallah akan diganti menjadi orang yang baik di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini pembahasan kita masuk dalam fasal yajibu shaumu Ramadan bi akhadi umurin khamsatin ila akhirnya. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang sebab wajib puasa Ramadan. Sebab wajib puasa Ramadan, atau lebih sederhananya gini, pembahasan kita ini tentang penetapan kapan tanggal 1 Ramadan. Mungkin sederhananya seperti itu. Selama ini kita puasa Ramadan yang penting mengikuti aturan pemerintah. Perhatian lagi ngomong. Apa jangan saya minta kemen ya. Enggak, selama ini kan kita itu puasa karena ada ketetapan dari pemerintah. Kita betul. Maksudnya nanti kita sedikit mengetahui secara detail tentang kapan sih kita itu harus puasa Ramadan tanpa harus menunggu ketetapan dari pemerintah. Para ulama ini di dalam menetapkan tanggal 1 Ramadan khususnya, terus tanggal 1 Syawal juga khususnya, dan umumnya pada tanggal-tanggal hijriah yang lainnya. Ini metode yang dipakai, yang disepakati oleh ulama itu dua. Satu metode ru'yah, yang kedua itu metode istiqmal. Istiqmal itu menyempurnakan hitungan bulan Syaban menjadi 30 hari. Berarti hari berikutnya adalah tanggal 1 Ramadan. Kalau pas puasa
yang disempurnakan hari-hari puasa Ramadan 30 hari, berarti hari ke-31 itu adalah satu saja. Ini paham kan? Paham kan? Itu metode istimewa. Dari ru'yah itu berarti kudu delok. Ru'yah itu harus melihat tanggal atau melihat hilal. Hilal itu gambaran. Hilal itu bulan sabit yang pertama kali muncul itu jenenge hilal. Terus yang didelok pertama kali itu jadi ada bulan sabit sulit. Kalau wis ketok ini berarti tapi yang pertama itu yang hari kedua dan seterusnya kalau bulan yang pertama itu berarti masuk nopo tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Dia ngomong ya. Berarti termasuk itu penyambung. Dan ketok sama itu gak turu. Sebab intinya pembahasan kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala qa'alih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Aslun yajibu shaumu Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib di umurin dengan salah satu perkara-perkara khamsatin yang 5. Puasa Ramadan itu wajib disebabkan satu perkara atau disebabkan dari salah satu perkara dari perkara 5. Ini kena dipaham gak kalimat ini? Karena tak boleh ini. Jadi awake dhewe itu wajib poso ketika mendapati satu tanda dari 5 tanda itu. Yang pertama bikamali sya'ban salasina yauman. Akhaduha bikamali sya'ban salasina yauman. Yang pertama adalah dengan menyempurnakan atau menggenapkan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Dengan menggenapkan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Dalam suatu keadaan kadang-kadang ru'yah itu tidak berhasil. Sebab apa? Sebab cuaca kurang bagus, misalkan mendung atau ada kebakaran ya, karena tertutup asap atau musim dingin sehingga ada kabut yang sangat tebal, sehingga pada situasi seperti itu tidak memungkinkan untuk ru'yah. Ru'yah itu maksudnya tidak memungkinkan untuk bisa melihat bulan sabit. Berarti kan ketutupan. Maka dalam situasi seperti itu, untuk menentukan satu Ramadan atau satu Syawal, maka hitungan bulan Sya'ban itu disempurnakan 30 hari. Berarti hari yang ke-31 meskipun dalam kalender itu misalnya sudah tanggal 2 atau masih tanggal 30, maka tetap itu terhitung tanggal 1 Ramadan. Begitu juga menentukan bulan Syawal, 1 Syawal. Berarti bulan Ramadan itu hitungannya ditentukan disempurnakan 30 hari. Maka hari berikutnya sudah pasti itu tanggal 1 Syawal. Ini saya dipaham ya? Jadi yang pertama dari hal-hal yang menjadi sebab kita mengerjakan puasa Ramadan itu adalah bikamal misadana salasina yauman, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, metode penyempurnaan ini sudah bisa dipastikan ketika bulan Sya'ban itu 30 hari, ini sudah bisa dipastikan di tanggal itu pasti ru'yah akan berhasil.
ketika cuacanya bagus, ketika cuacanya baik cerah. Terkait dengan ketetapan yang pertama ini atau ketentuan kapan kita wajib puasa Ramadan, ini ada gambaran hadis yang disampaikan Rasulullah SAW atau hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yatakhafadu fi sya'bana ma la yatakhafadu fi ghairihi. Jadi Rasulullah itu selalu lebih berhati-hati ketika di bulan Syaban. Jadi untuk mendapatkan tanggal 1 Ramadan itu Rasulullah itu sangat berhati-hati. Nah, kehati-hatian Rasulullah untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu menjadi petunjuk bahwa metode yang dipakai oleh Rasulullah itu adalah metode ruqyah. Harus melihat Rasulullah kan bersabda ini, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Kalian puasalah setelah melihat tanggal, dan kalian berbukalah aftiru niku Idul Fitri, berbukalah setelah melihat tanggal atau melihat bulan. Fa'in huma alaikum fa'amilu iddata sya'bana salasina yaumana. Maka ketika keadaan mendung itu tertutup sehingga kalian tidak bisa melihat tanggal, tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Maka hari berikutnya sudah pasti tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Terus dari dua hadis itu kan kesimpulannya sebenarnya jelas. Jadi sesuai dengan yang menjadi kesepakatan para ulama itu, jadi metode yang paling valid, metode yang paling diakui oleh para ulama itu hanya dua, yaitu ru'yah dan istiqmal, melihat bulan. Kalau bulan tidak kelihatan, maka opsinya, pilihannya adalah menyempurnakan bulan Sya'ban dalam hitungan 30 hari. Jelas ya? Agak jelas balik aku. Terus yang kedua, jadi busawmi Ramadan dan hal-hal yang mewajibkan atau sebab-sebab yang mewajibkan puasa Ramadan. Yang kedua adalah wasaliha, yang keduanya biru'yatil hilal, dengan melihat hilal tadi sudah saya sampaikan. Gambarannya gampang ngomong, hilal itu bulan sabit mana? Ya, orang bulan sabit itu wis ketok, berarti itu napa wis masuk tanggal siji, masuk tanggal 1. Biru'yatil hilal fi hakim ingdana fasikon. Yang kedua yang menjadi sebab kita harus puasa Ramadan itu adalah dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya meskipun dia orang fasik. Paham betul? Mereka paham tak balik? Yang kedua adalah dengan melihat hilal bagi orang yang melihatnya. Contohnya ini, Cik Herman. Apa ya contohnya ngapain makanya fasik masalah. Misalkan saya melihat tanggal, melihat bulan sabit di malam hari muncul pertama kali bulan itu, maka besok saya wajib puasa. Berarti besok tanggal 1 Ramadan. Nah ini hanya berlaku untuk saya. Meskipun saya ini orang fasik itu orang yang senengane dosa, senengane nakal, senengane
maksiat. Misalnya kalau tukang minuman arak, bisa lagi contoh, bisa. Saya nggak contohnya apa ya? Saya ngambil aku ya maklek. Contohnya maklek. Soalnya saya nggak contohnya. Nah, maka saya ini kan orang yang secara langsung melihat bulan, ya kan? Maka secara pribadi besok saya itu harus puasa, harus puasa. Ini berlaku untuk secara khusus untuk saya, berlaku secara khusus untuk saya, untuk pribadi. Nanti ada dari 5 nanti kan ada yang sifatnya itu untuk umum, terus kemudian ada yang sifatnya untuk khusus. Nah ini yang termasuk untuk khusus. Saya melihat hilal, melihat tanggal, kemudian bagi saya maka besok saya harus puasa, paham ya? Terus kemudian meskipun keadaan saya itu fasik, apalagi yang tidak fasik, yang fasik saja itu puasa. Puasa sunnah yang ketiganya dari sebab-sebab wajibnya puasa. Puasa sunnah bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadati. Yang ketiga adalah dengan penetapan melihat hilal bagi orang, atau penetapan hilal bagi orang yang tidak melihat hilal dengan adanya saksi orang yang adil. Mesti gak paham, kita ada contoh baru paham. Yes. Jadi yang ketiga ini nanti ini yang terus kemudian muncul di pemerintahan dengan adanya sidang isbat. Saya ini sampai tak takoni. Sampean poso ini sampean waktu pada saat puasa 1 Ramadan itu sampean melihat hilal sendiri enggak? Kita waktu puasa Ramadan itu kita tidak melihat hilal sendiri. Makanya kita ini adalah orang man lam yarahu, orang yang tidak melihat hilal. Tapi ada satu orang yang kemudian melihat hilal. Setelah melihat hilal dilaporkan ke Qadhi, dalam hal ini adalah Menteri Agama. Oleh Menteri Agama laporannya diterima, kemudian disumpah bahwa dia melihat hilal. Lalu oleh Menteri Agama disidangkan di Kementerian Agama. Setelah disidangkan lalu ditetapkan, diputuskan oleh Menteri Agama. Yaitu sidangnya sidang isbat. Yang namanya sidang isbat. Nah, ketika ada orang melihat hilal, kan banyak loh Indonesia itu titik-titik untuk memantau hilal banyak lah. Termasuk di Lampung juga ada, mungkin di daerah pesisir barat, karena kan buat tempatnya. Kok banyak titik-titik untuk melihat hilal. Biasanya kalau sudah melihat maka dari tempat-tempat atau titik-titik untuk memantau hilal itu pasti laporannya ke Kementerian Agama. Nah, setelah diterima masing-masing itu pasti disumpah bahwa dia benar-benar demi Allah dia telah melihat hilal. Maka atas dasar itu kemudian oleh pemerintah semuanya dari titik-titik yang melihat tadi semuanya disumpah, baru pemerintah ini mengumumkan. Nah, kita inilah orang yang tidak melihat hilal, kemudian kita disuruh untuk mengerjakan puasa sebab ada ketetapan dari pemerintah. Setelah adanya berita orang yang melihat hilal yang disampaikan kepada pemerintah, paham ya? Terus warabi uha yang keempat, keberapa mana? Keempat. Tadi ada bil adli syahadatin, jadi dengan
lantaran, maksudnya penyampai orang yang melihat hilal itu termasuk orang yang adil. Adil itu apa ya? Definisi adil itu pokoknya ada orang yang kriterianya bisa dijadikan sebagai saksi. Tentunya kalau orang kriteria bisa dijadikan sebagai saksi itu satu laki-laki, terus kemudian akalnya sehat. Mungkin loh orang yang juga tidak jadi saksi. Benar jadi saksi nikah, baru kopi itu wesah. Terus kriterianya termasuk bukan orang yang ahli maksiat. Nah, ini kriteria orang yang adil dalam persaksian, bukan hamba sahaya, bukan wanita dan lain sebagainya. Terus kemudian yang keempat, warabi'ulah bi'ikdari adadi riwayatin mausukin bihi sawa'un waqa'a fi qalbihi siburu amla awairu mausukin bihi in waqa'a fil qalbihi sidquhu. Yang keempat dari sebab-sebab diwajibkannya puasa adalah dengan berita yang dibawa atau disampaikan oleh orang adil yang bisa dipercaya. Misalkan Manglen ini orang adil ya, adil pun bisa dipercaya. Terus Manglen itu melihat hilal. Terus oleh Manglen disampaikan kepada Cik Herman, disampaikan lagi kepada Cik Sudar ya. Sejak kapan kamu dipanggil Cik? Mulai malam ini ya, kita sebenarnya Cik. Jadi Mangler ini orang yang bisa dipercaya, orang adil bisa dipercaya. Jadi apa yang dia lihat bisa dipercaya. Makanya disampaikan kepada Cik Herman, disampaikan kepada Cik Sudar. Maka Mangler ini wajib puasa besok. Cik Herman wajib puasa. Terus itu wajib puasa. Ini berlaku khusus hanya untuk ini dan siapa saja yang mempercayai informasi yang dibawa oleh Mangler. Oke. Atau datangnya berita melihat hilal itu dari orang yang tidak bisa dipercaya. Katakanlah dari orang fasik. Dari saya misalnya, orang fasik dari saya. Tapi karena sampean sudah melihat saya ini sering manggung kayak gini, mesti percaya sampean. Gampangnya seperti itu, pasti percaya toh. Padahal aku fasik, lama sering nyekoki gitu. Akhirnya masuk ngapusi. Padahal aku fasik. Lah sampean mempercayai informasi yang saya sampaikan. Saya tadi malam melihat hilal. Lalu sampai saya ceritai atau saya sampaikan berita itu, akhirnya sampai percaya dengan informasi saya. Berarti saya wajib puasa. Sampai anjing kerungu yang saya kasih berita itu juga wajib puasa. Oke. Nah, puasa. Terus yang terakhir, wis komis tuh kalau jatah 5 jangan keluarga gak enak ya sampai keluarga sedul bisa hajat sampai keluarga yang mobil oleh ngaji ya aku ngerti balik sampai kabel ganjaran beberapa pahala malah soro masyaallah. Wa khamisuna yang nomor 5 bidon nidukul di Ramadan bil istilati fiman istada alaihi dzalik. Yang kelima, sebab-sebab yang mewajibkan seseorang itu mengerjakan puasa Ramadan adalah dengan dugaan bahwa bulan Ramadan itu telah masuk. Jadi hanya dengan dugaan. Terus ada istihad itu upaya untuk mendapatkan informasi
masuknya bulan Ramadan. Nah ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk man istabaha alaihi dzalik. Orang yang dalam kondisi apa ya, istabaha itu dalam kondisi keraguan bisa, dalam kondisi tidak jelas bisa. Saya contohkan seperti ini, boleh kan? Kayak contoh tetap kapal. Berarti ada orang di penjara di bawah tanah, karena penjara di bawah tanah ya. Nah, di penjara di bawah tanah. Padahal itu orang yang ahli ibadah. Termasuk ketika Ramadan selalu mengajarkan puasa Ramadan. Dan semacam orang ini kan bingung mau menentukan kapan ya bulan Ramadan datang. Ya, nah, akhirnya dia istihad itu berusaha untuk menggali, berusaha untuk mencari informasi kira-kira kapan masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, biasanya kalau tempo dulu, kalau ada besok 1 Ramadan itu biasanya di masjid-masjid itu ada orang yang ngakuin beduk itu ya, gitu kan. Nah, akhirnya orang yang di penjara itu dengar itu kok ada beduk yang ditabuh-tabuh. Oh berarti besok itu masuk 1 Ramadan. Ini yang hanya khusus bagi orang itu, orang yang di dalam situasi seperti itu. Dia hanya menduga saja, oh bahwa besok berarti masuk bulan Ramadan. Maka ketika dugaan dari orang yang di penjara itu dengan melihat, dengan istihad, dengan melihat tanda-tanda, misalkan kromo petasan gitu, tahu atau kromo apalah yang meriam dan lain sebagainya, akhirnya menyimpulkan, oh besok berarti masuk tanggal 1 Ramadan. Maka untuk orang yang di penjara ini berarti hari esok harus menjalankan puasa, meskipun itu hanya juga Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati. Jadi kesimpulannya dari 5 tadi ini yang dua berlaku untuk umum. Yang tiga itu berlaku untuk khusus. Yang berlaku untuk umum ini jelas ru'yatul hilal. Kemudian ada orang ru'yatul hilal, melihat hilal, diinformasikan kepada pemerintah, di ACC pemerintah, kemudian pemerintah menetapkan. Maka jadilah itu isbah. Terus yang kedua, ketika jalan ru'yah tidak bisa ditempuh karena ada penghalang, ada mendung atau hujan dan lain sebagainya, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Berarti hari berikutnya sudah pasti tanggal 1 Ramadan. Dan pun yang 3 seperti tadi, termasuk orang yang di penjara dengan zon saja, termasuk orang yang melihat apabila tapi tidak disampaikan ke pemerintah, hanya diberitakan saja tadi ya. Nah itu hanya berlaku untuk khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.